bahasa Ibrani, bahasa Cina, Suryani, Ethiopia, Sanji, Persi, Suryani, Ajam. Suryani, Ethiopia, Persi, Barbar, Ajam, Napti. Selamat datang di kebenaran. Salib. Aku baru saja keluar dari Via Dolorosa, di mana tempat jalan salib, tempat Yesus membawa salib, dan aku berdiri di Muslim Quarter, perempatan Muslim, dan di sini menarik sekali karena. Jadi diakui nggak Yesus bawa salib, Pak? Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, channel Hati yang Gembira hadir untuk menyangkal dusta, menyampaikan kebenaran, agar kebenaran itu semua orang boleh menerima dan semua orang boleh menerima keselamatan. Dukung terus channel Hati yang Gembira ini dengan cara like, komen, serta share. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Maya Estianti itu orang Kristen apa orang Islam? Islam. Orang Islam. Kenapa dia bisa mengatakan ketika dia sendiri menyaksikan di sana tempat lahirnya Yesus atau Isa Al-Masih katanya. Terus dia sendiri menyaksikan Via Dolorosa ketika Yesus memikul salib untuk disalibkan. Dia sendiri tahu, kita saksikan, nggak usah kita yang ngomong. Supaya keledai-keledai itu paham. Itu maksudnya ya, gitu ya. Oke, kita saksikan dulu sebentar supaya ya kita lihat ya bagaimana. Kita tonton dulu ya. Catholic Church, and it's belong to the Franciscan. Here we have the church. Going down we have the cave. Ini adalah namanya Gereja Padang Gembala. Disinilah waktu para gembala menerima kabar akan lahirnya Tuhan dan Juru Selamat di kota Daud. Ini namanya Gereja Padang Gembala. From the other side, that they believe the shepherd they Imagine if manufacturing automation was simple. Introducing Vention. Kita lihat ya. Disinilah tempat Yesus dilahirkan. Ya, kita lihat Ibu Maya yang akan menjelaskan. Ini adalah kitab Injil dari bahasa seluruh negara, termasuk kitab Injil berbahasa Indonesia. Tuh, ada Pak, ya.
kitab Injil dari seluruh negara. Ini yang ngomong Maya Estianti, seorang Muslim yang sudah ke Israel. Makanya para keledai dungu, cobalah melihat bukti dan faktanya. Ya, jangan cuma congor ngomong, ya. Dan ini menggambarkan para penggembala didatangin para malaikat yang dikabarkan bahwa untuk datang seorang Mesias atau Al-Masih atau Mesias. Dan kemudian kita bisa melihat lagi gambar. Apa Pak King dia bilang tadi? Disinilah para gembala menerima kabar akan datang Mesias atau Al-Masih. Luar biasa ya. Nggak usah kita yang ngomong Pak. Nggak usah kita yang ngomong, ya. Yang malu deh. Kalau saya kayak begitu, mendingan saya bunuh diri, malu saya. Iya betul. Ini bahwa Sungguh terlalu palidaran. karena disuruh malaikat bahwa kamu harus. Disuruh malaikat. Lihat ini. Ini yang namanya Menara Kawanan Domba atau Migdal Eder. Bagaimana keadaannya? Sama nggak seperti kandang domba di sini? Oh lain. Ini mah jorok. Sama nggak? Ya, oke. Kita lihat lagi. Harus menemui seorang perempuan yang menggendong bayi, yaitu adalah Bunda Maria atau Siti Maryam, ibunda dari Yesus, Yeshua atau Nabi Isa. Nabi Isa. Dia masih menyamakan Nabi Isa. Nggak apa-apa, biar saja. Tapi dia sudah melihat bukti dan faktanya. Dan di sini gereja ini dibangun oleh Antonio Barlucci. Masih baru sih ini, bukan kuno. Tapi tempat inilah tempatnya para penggembala zamannya Yesus. Zamannya Yesus, tempat gembala. Ya, makanya saya mengatakan supaya orang-orang Kristen bisa melihat ke sana bukti dan faktanya, bukan katanya. Seperti para keledai dungu yang tidak tahu fakta, bukti, data sejarah. Ya, itu ya. Ya, itu ya. Itu bukti, kita dengarkan lagi ya. Yesus, Nabi Isa atau Yeshua. Inilah tempat para gembala bermalam. Ketika malaikat datang memberitahukan. Apakah seperti kandang domba ini? Tidak ya. Seperti rumah. Enak di dalam. Ini. Iya. Oke. Kita lihat lagi ya. Di lokasi inilah para penggembala ternak itu tinggal. Di dalam gua. Para penggembala ini yang menerima perintah langsung dari malaikat tentang kelahiran seorang Mesias yang lahir di kota Daud, yaitu seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan. Di sini, puji Tuhan, saya sudah 7 kali keluar masuk di sini. Inilah yang dinamakan dengan domba, tempat menampung kawanan domba. Di sini di Padang Gembala. Ini namanya masih di Padang Gembala, Pak. Ketika para gembala sedang menggembalakan domba-dombanya, mereka menggembalakannya
bukan maksudnya dilepas keleleran ke kebun, enggak. Mereka menggembalakan di sini. Jadi malam di tempat ini, malam itu mereka masukkan dombanya di situ, mereka tidur di situ, nanti pagi baru mereka keluarkan lagi. Cari makan. Iya, betul. Ya. Di situ mereka tidur bersama domba-dombanya. Makanya Yesus mengatakan, akulah gembala Yes, betul. yang mengenali domba-dombaku. Makanya para gembala itu tahu dombanya yang mana, karena mereka sama-sama tinggal di dalam sini, di dalam rumah, di dalam tempat yang dari batu dibuat, bukan goa, tapi dari batu dibuat menjadi rumah batu. Dan mereka berdiam di situ karena di dalam situ hangat. Ketika musim dingin, mereka hangat di dalam situ. Ya, oke, kita lihat lagi. Dan terbaring di dalam palungan. Dan di tempat ladang penggembala ini ada di area West Bank, di mana Ya, ini namanya padang gembala. Ini yang dia Migdal berdiri Eder di ya? sini. Ya, bukan Migdal Eder, padang gembala. Kalau Migdal Eder itu menara kawanan domba tempat Yesus lahir, nanti akan ada. Nanti akan lihat, nanti ada tempat di mana dia lahir. Bahkan Maya ini mencium dan menangis di tempat Yesus dilahirkan. Ada pohon kormanya? Mamanya dulu. Nggak pernah ada. Nggak pernah ada pohon kormanya. Ada. Oke. Karangan semua. Di sini di padang gembala ini, Pak, biasanya kita akan berdoa dan kebaktian. Ya, di sini. Oke, kita akan lihat. adalah Palestinian Territory. Dan depan sana juga West Bank. Ya, ini padang gembala. Ini bukit-bukit dulu, tapi sekarang sudah jadi bangunan. Itu bukit-bukit tempat menggembalakan domba-dombanya. Ya, itu yang kita lihat di sana itu West Bank memang. Itu namanya ke jalur Gaza, ke sebelah sana, West Bank. Ya. Bet Sahur. Ini namanya Bethlehem Ubaidia, ya, Saint Saba Theodosius Monastery, ya, ke Bethlehem kita, ya. Here it's still Bet Sahur and just Ya, ini namanya daerah Bet Sahur namanya. 1 minute we are going to exit. They are working and the majority of Ya, ini namanya Bet Sahur, kemudian Bet Jala. Ini Church Nativity. Nah, Church of Nativity inilah tempat dulu Migdal Eder, tempat kelahiran Tuhan Yesus, di Church Nativity yang sekarang berada di bawah pengendalian otoritas Palestina. Kalau kita mengarah ke kanan, ke kota Yerusalem. them it's gonna be the Arab. The mountains, the far mountains, that it's Jordan, and here between Israel, Palestine, and between Jordan, that between us it's gonna be the Jordan Valley and it's the Dead Sea. Inilah wilayah Bethlehem. So guys, di depan hotel yang tadi aku ceritain Ini ini Yerusalem. ada ini hotelku depan situ, ini adalah makam Islam kuno yang masih dilestarikan oleh Israel. Kita akan Tapi lihat. semua sepakat
Oke, kita akan lihat bahwa Yesus memikul salib di Golgota, Bukit Golgota. Ya, kita akan lihat. Pengikut Judaism, agama Yahudi, Judaism, kalau Minggu adalah untuk Christian and Catholic. Setelah dari Bethlehem, setelah dari Beit Sahur, sekarang kita makan di grill bar. Grill bar ya, makanannya ini. Kalau mau lihat makanan Israel seperti ini, Pak. Dan banyak orang Indonesia nggak cocok. Mereka kebanyakan bawa Indomie. Ya, karena makanan ini nggak cocok. Kalau saya cocok aja, saya sikat semuanya. Gila ini this is like looks like double dip. Oke. Ini adalah wilayah Via Dolorosa. Dan di sini yang saya katakan ketika Yesus itu memikul salib, dia harus melewati pasar. Supaya seluruh orang masyarakat Yerusalem menyaksikan bahwa Yesus dihukum mati, disalibkan. Jadi saksinya banyak ribuan. Banyak banget. Jadi omong kosong kalau diserupakan atau ditukar. Omong kosong karena saksinya banyak. Itu pasar, ya. Kita lihat. Ini wilayah Golgota. Di sini aku berdiri di headquarternya of Roman. Itu deh tandanya. Carrying the cross here and he wears Ini stasi, ya. Ini tempat jatuhnya Yesus pertama kali. Ketika dia memikul salib dari bawah Golgota. Ini stasi kedua. Ini dalam ritus Katolik ini disebut stasi, tempat jatuhnya. Yesus jatuh 3 kali. Tetapi di dalam saudara-saudara Katolik kita, Yesus jatuh di setiap stasi, ada 7 stasi kalau nggak salah. 7 stasi. Di sini melambangkan Yesus. Inilah Via Dolorosa. Ketika Yesus harus memikul salib dari bawah menuju ke Bukit Golgota. Ya, kira-kira 10 stasi kalau nggak salah. 10 stasi ya yang dibagi oleh saudara-saudara kita di Katolik. The crown of thorns. Di first station atau tempat di Roma yang aku tunjukin tadi itu adalah tempat pertama kali Yesus jalan membawa salib menuju Golgota. Dan yang ini sekarang adalah yang session kedua. Yesus membawa salib, Nabi Isa membawa salib melewati jalan ini, guys. Wow. Ini dulunya kiri kanan ini pasar. Seluruh orang Romawi, orang Israel melakukan kegiatan jual beli. Ribuan orang menyaksikan Yesus memikul salib. Jadi kalau ada orang yang ngomong yang dungu itu mengatakan bahwa nggak ada itu Via Dolorosa, nggak ada itu berarti dia memang sok tahu kalau karena belum pernah ke sana. Ya? Nggak tahu apa-apa, Pak Lidar. Nggak tahu apa-apa. Memamerkan kedunguannya. Iya, Ya, betul. kita lihat lagi. Ini jalan Via Dolorosa. Ini Via Dolorosa adalah jalan di mana yang tadi Yesus membawa salib sampai dengan 14 titik atau 14 station. 14 stasi atau 14 station di mana ditentukan. Tetapi pada kejatuhannya jatuh 1 kali pertama, kedua kali, dan pada Yesus saat jatuh ketiga kali. Disitulah Simon dari Kirene diminta untuk membantu Yesus. Betul nggak, Pak King?
untuk Betul sekali. Betul memikul Pak Widana, betul salibnya. sekali. Ya, Betul. nanti kita lihat mungkin mudah-mudahan dia ada menunjukkan di tempat jatuhnya Yesus terakhir kali sebelum naik ke tiang salib. Via Dolorosa, jalannya Yesus membawa salib. Aku baru saja keluar dari Via Dolorosa, di mana tempat jalan salib, tempat Yesus membawa salib, dan aku berdiri di Muslim Quarter, perempatan Muslim, dan di sini menarik sekali karena Jadi diakui nggak Yesus bawa salib, Pak? Iya. Oleh dia ya. Dia sudah menyaksikan ya bahwa Yesus membawa salib. Jadi Yesus disalibkan atau ditukar atau diserupakan? Oh, enggak dong. Enggak ya. Jadi orang melihat bahwa itu yang memikul salib Yesus, bukan orang yang diserupakan. Bukan. Jelas ya? Itu masih kirun itu. Si Kirun ya, kita lihat. di belakangku ini ada gereja, ya. Ini gereja. Terus di depannya lagi adalah masjid. Dan di sana ada sinagog. Menarik ya, berdempet-dempetan tempat rumah ibadah. Oke guys, di sini adalah stasiun ketiga Yesus pada saat jalan salib. Di sini pertama kali Yesus terjatuh dan dia bertemu dengan ibunya. Nah, di sini di stasi ketiga di dalam Katolik, disinilah Yesus pertama kali jatuh. Ya, nanti ada urutannya. Baru Yesus kedua di stasi atau di stasiun keempat atau kelima kalau nggak salah ya. Itu Yesus jatuh kedua kali. Maryam atau Bunda Maria. Dan di situ adalah stasiun number 5 atau stasiun nomor 5 di mana Yesus berjalan jalan salib. Ya, itu. Oke, kita lihat saja langsung ya. Als u alles helder ziet, Terakhir nanti supaya kita nou bisa ja, ook masuk ke topik. alles. Ini saya cuma hanya mau Krijg nu memberitahukan bij Specsavers een kepada gratis para zonnebril met keledai standaard bahwa varievocale glazen. Yesus itu disalib, Kom snel langs. bukan diserupakan. Kalau diserupakan, pasti orang-orang Israel dan orang-orang Romawi ngamuk, ya, ngamuk, pasti ngamuk, ya. Nah, ini di sini di tempat Yesus dibaringkan setelah diturunkan dari salib. Di sini ya, kita lihat ya. Nah ini tempatnya yang ada lampu-lampu ini, tempat Yesus. Saya dikasih oil dan minyak mur. Dimandikan di sini. Ini di sini di tempat Yesus dibaringkan setelah turun dari salib. Dan disinilah berkerumun orang. Dan disinilah orang menangis. Di sini ditaburi mur, makanya di sini wangi sekali. Yesus tubuhnya dikasih atau jenazahnya dikasih oil dan minyak mur, dimandikan di sini. Jadi Yesus mati atau tidak, Pak King David? Matilah, masa setengah Kesaksian Maya. mati dia bilang. Mati kan? Sesuai Alkitab katakan. Diserupakan nggak? Oh tidak. Tidak. Ya? Tidak. Ya oke. Itu faktanya supaya para keledai dungu paham tentang Yesus. Yesus bukan Isa. Isa bukan Yesus. Jangan ngarap-ngarap. Jangan ngarap. Jangan ngarap ya. Biarlah berbeda. Isamu, tidak mati di salib, derita lu.
diserupakan, monggo silakan. Yesus mati. Tadi sudah dibuktikan. Yang membuktikan bukan Tidak, orang kalau Kristen. diserupakan kan Pak, ada masanya Pak. Betul nggak Pak? Gitu ya. Yang Kalau tadi mati kan ngomong, dikembali lagi ke wujud semula. iya. Yang Betul nggak Pak? ngomong tadi, iya betul. Yang ngomong barusan tadi di video bukan orang Kristen, orang Muslim. Ya. Jadi biar Jangan-jangan nanti Maya Estianty ini dikatakan bahwa dia bukan Maya, tetapi yang diserupakan juga yang memberi kesaksian. Ya, bisa jadi. Bisa jadi. Bukan gentleman orangnya semua. Ya. Ya namanya juga kitab gombal gambul. Iya. Kecuali kitab mereka lebih dulu ada dari kitab kita. Ya, saya percaya. Iya, fakta. Nanti tanggal 23 Oktober kita berangkat ke sana. Nanti kita akan lihat dan kita Ayo, buat siapa yang mau videonya. ikut? Daftar sekarang. Kita buat videonya. Biayanya berapa, Pak? Biayanya berapa, Pak? 2.750 US dollar. 2.800 US dollar sekarang. Lewat Turki nggak Berapa Pak? hari, Pak? Berapa hari, Pak? 12 hari di kita masuk dari Mesir, kita ke Mesir dulu, ke piramid, ke Ben Ezra, kemudian kita ke Genisah Kairo, kemudian ke Kairo, baru kita masuk ke Israel, keluar di Yordania, kita ke Petra, melihat Ka'bah jin yang ada di Petra, Yordania. Jadi kan masuk Mesir Pak. White Pak. Masuk Mesir. Ya, masuk Mesir, kemudian masuk ke Israel, dari Israel keluar ke Yordania. Karena kita harus melewati Mesir supaya kita ke Gunung Nebo, Pak. Mesir ke piramid dan tempat keluarga Yesus waktu menyingkir ke Mesir. Ke Mesir, ya. Mereka tinggal di sana di tempat Ben Ezra, sinagog Ben Ezra, dan disitulah yang diketemukan Genisah Kairo, di mana katanya menurut Rabbi Reuven Firestone, Al-Quran ditulis oleh 10 orang rabi di Ben Ezra itu ada sinagog. Kemudian dari situ baru ke di Mesir ke Gunung Sinai, naik ke Gunung Sinai, di mana Musa menerima 2 loh batu. Setelah itu baru masuk ke Israel. Dari Israel baru kita keluar ke Yordania, kita akan bertemu dengan di Mesir itu nanti kita juga akan melihat bahwa Musa yang tongkat Musa meninggikan ular di padang gurun. Ada itu di situ nanti. Baru ke Yordan, ke Laut Mati, ke Qumran. Tempat penemuan naskah gulungan Laut Mati, Dead Sea Scroll. Baru ke Yordan, ke Petra, baru kembali ke Indonesia. Berarti banyakan kita jalannya Pak ya daripada mereka Pak ya. Daripada siapa? Daripada umat sebelah. Jauh. Banyak belum ke Turki lagi, belum ke Turki. Belum ke Turki, Pak. Nah iya. Iya. Banyak. Jadi bukti, fakta, bukti dan data sejarahnya bejibun, Pak. Bejibun, betul. Kalau mereka nggak ada satu juga, tunjukin aja satu juga. Nggak ada. Mereka kan cuma katanya, Pak. Iya, katanya. Ya, itu ya. Ya orang buta, burung nori katanya. Katanya ya. Oke. Katanya. Oke. Sebelum kita masuk, ya, apalagi ada yang mau ini? Nanti kalau ke Petra jangan lupa Pak ya diabadikan ya Pak.
Itu Apanya? bangunan-bangunannya terbukti. Ada fotonya. Bangunan-bangunan yang Ada sebelumnya. foto-foto. Yang Ada, mirip-mirip. ada. Iya. Ada. Nggak Nanti usah saya diabadikan. Sekali gabung aja ikut ke sana. Lebih baik sekalian ikut ke sana sebagai saksi. Dananya, berkat, Pak. Bang. Saya ikut, Pak. Oke. Kita masuk dulu ya ke topiknya, bahwa foreign word in the Quran, kata-kata asing yang diambil oleh Al-Quran, yang dipakai oleh Al-Quran. Ya, jadi jika itu bukan bahasa aslinya, bukan kata-kata aslinya, apakah masih bisa diyakini dan dipercaya? Kira-kira. Oh, gak percaya kali kan. Katanya turun langsung dari sorga. Ternyata itu kata-kata dari perkataan lain. Kita lihat fakta dan buktinya. Oke, kita lihat dulu. Kalau mau dibantah silakan. Ada yang kepanasan bantah, ya. Yang mau bantah, yang katanya nantang-nantang kemarin, masuk saja. Kita buktikan ini kebenarannya. The foreign vocabulary of the Quran. Kata-kata asing yang bukan bahasa Arab yang masuk di dalam Quran. Apa saja? Kita lihat. Kita akan lihat apa saja. Ya, yang katanya Azar, nama daripada bapaknya Ibrahim, itu bukan bahasa Arab. Ya. Oke, kita langsung saja dulu ke kata Allah, yang katanya mereka ini koar-koar, katanya Alkitab pakai kata Allah. Minjem katanya dari bahasa Arab. Kasihan mereka. Kasihan ya. Kita lihat ya. Ini judulnya The Foreign Vocabulary of the Quran. Ya. Kita lihat bahasa kata Allah itu punyanya siapa? Ya, kita lihat. Ini asbat ya, kemudian istabrak, ya, kemudian ishak, ya, itu bukan bahasa Arab. Israel itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Yudea, Aramaik. Syriak, itu ada tulisan Syria, bahasa Syria. Kita lihat. Aslama juga bukan bahasa Arab. Ya. Bukan bahasa Arab. Kemudian kita lihat Allah. Apakah Allah itu bahasa Arab? Al-Araf juga bukan bahasa Arab. Coba kita lihat Allah. Bahasa apa ini? Kita cermati. Ini tulisannya apa, saudara-saudara? Allah kan? Allah kan? That certain early Muslim authorities held that the word was of Syriac or Hebrew origin. Jadi Allah ini bahasa Syriac dan bahasa Ibrani. Bukan bahasa Arab. Jadi jangan sok tahu. Jangan jadi maling teriak maling. Ya. Ini the origin aslinya bahasa Ibrani. Ya. Bahasa Ibrani. Tuh, tulisannya
bahasa Aram, bahasa Ibrani ya, ini yang Hebrew nih, yang ini ya, Alef, kelihatan kan, Alef, Lamet, He kan, ya, Alef, Lamet, He, Aram, Alef, Lamet, He, Hebrew. Jadi jangan jadi maling teriak maling, ya. Oke ya. Kita lihat kata apa saja yang diambil. The vocabulary of the Quran. Kata apa saja? Ababil, Ibrik, Iblis, Hajar, Akbar, Adam, Idris, Araik, Iram, Azar, Asatir, Asad, Istabrak, Ishak, Israel, Usis, Aslama, Ismail, Al-Araf, Allah, Allahumma, Ilyas, Alyasa, Uma, Amr, Amsaj, Amanah, Injil. Jadi jangan teriak-teriak Injil itu bahasa kalian, bahasa Arab, bukan. Ya. Jangan ngaku-ngakuin punya orang, malu. Ya, ngaku-ngakuin bahasa orang malu, malu lah. Ya. Malu, ya, sama aja narok kotoran di muka sendiri, ya, malu. Jangan teriak-teriak, saya punya bahasa asli, itu bahasa asli dari sorga, red, ya. Kita lihat lagi, ya, Injil, Ayah, Ayub, Bab, Babil, Barakah, Bara'ah, Barsah, Burhan, Buruj, Basara, Batala, Bal, Bair, Bigal, Balat, Bana, Bunyan, Buhtan, Bahima, Bur, Bia, Taba. Ya, kemudian Tabut, Tubal, Tadbir, Tijarat, Tajalat, Tasnim, Tafsir. Tafsir juga bukan bahasa Arab. Jangan bangga. Tanur, Tawab, Taurah. Tin, buah tin juga bukan bahasa Arab. Buah tin itu dari bahasa Ibrani. Buah ara itu jadi buah tin di sana. Jabiyah, Jalut, Jibit, Jibril juga bukan bahasa Arab. Jangan ngaku-ngaku. Jabin, Jisya, Jalabit, Junah, Jun, Jahanam. Ini juga bukan bahasa Arab. Judi, ya, Judi, Habal, Hasada, Hisin, Hita, Hikmah, Hanan, Hanif, Hawariyun. Hawariyun juga bukan bahasa Arab. Hawariyun juga bukan ya. Hub, Hur, Kubs, Kardal, Kazana, Hatia, Halak, Hamr. Hamr juga bukan bahasa Arab. Kincir, Kaimah, Dawud, Dirham, Dihak, Din. Yang katanya agama, teriak-teriak din, itu juga bukan bahasa Arab. Dinar, Daka, Raina, Rob. Rob itu juga jangan nyebut-nyebut Rob. Ya Rob, jangan. Itu bukan bahasa Arab. Jangan teriak-teriak ya Rob. Bukan bahasa Arab. Yang aslinya. Ya, ganti. Mestinya ditukar, ganti. Jangan Rob. Rabani. Ya, Rabani. Terus kemudian ini. Lagi, Ribiun, Rus. Ini segini banyak nih. Waduh, tergoncang. Ya. Tuh, ini banyak. Bukan kata saya. Ya, bukan kata saya. Ya. Bukan kata saya. Ini diakui dan ini diakui oleh Al-Suyuti. Ya. Oke, ini yang pertama. Ya. Malu. Kalau kebuka malu.
Oke, kita lihat lagi situs yang kedua. Ya, kita buka situs yang kedua. Oke. Kita lihat situs yang kedua. Tadi yang pertama. Coba, ini situsnya siapa? Muslimah Daily. Situsnya Oten apa Ucelim? Oten. Otak kontak. Situs Otak kontak. Situsnya Muslimah Daily. Lihat dengan bangganya kan, malah dia mengakui kan. Fakta unik, ternyata Al-Quran tidak hanya mengandung bahasa Arab, tapi bahasa pinjaman ada isinya. Ya, kita lihat, tuh. Ya, kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kalian pikirkan katanya. Ya, tapi ternyata apa saja nih bahasanya coba? Ketahuan ya. Coba apa saja? Kasihan si Allah. Coba, satu, kelompok bahasa Semit, yaitu bahasa Ethiopia, Suryani, Ibrani, dan Nabti atau Nabatean. Kedua, kelompok bahasa Indo-Eropa, yaitu bahasa Yunani dan bahasa Persia. Tapi kalau orang Yunani dijelek-jelekin, ya, tapi bahasanya dipakai. Ya. Ketiga, kelompok bahasa Hamid, yaitu bahasa Barbar dan bahasa Kopti. Keempat, bahasa Turanik, yaitu bahasa Turki dan bahasa bukan Arab lainnya. Jadi, yang ditulis ini, yang dibanggain, rontok apa enggak? Rontok lagi itu Pak. Tsunami. Rontok kan? Sujuma Pak Palidara, Sujuma masuk Palidara. Nah, ya. Rontok sendiri kan? Karena di sini dikatakan bahwa kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kalian pikirkan. Ternyata isinya bukan bahasa Arab, bukan kata saya loh. Ini kata situsnya Muslimah Daily loh. Bukan kata saya ya. Hanya cuma Pak Lidara, saya mau cocokmologi. Saya mau cocokmologi dulu ini. Ini Isa Al-Masih kan bahasa Arab. Isa Al-Masih bahasa Arab. Ini saya jangan-jangan juga diadopsi dari bahasa Argentina itu Isa Al-Masih, Pak Lidara. Kita baca nih. Soalnya kan ada pemain bola namanya Al-Messia. Messi kan orang Argentina. Jangan-jangan Isa Al-Masih ini juga diadopsi dari bahasa Argentina. Ini satu yang berasal dari bahasa-bahasa dalam rumput bahasa Semitik tuh, bahasa Suryani, ya, yang bukan bahasa Arab, tuh, ya. Mengenai kata-kata yang tidak bertasrif lengkap, Syakhin hanya mengakui sebagian besar diantaranya memang berasal dari bahasa bukan Arab. Jelas ya? Memang berasal dari bahasa bukan Arab, tetapi sebagian kecil sebenarnya berasal dari bahasa Arab. Ya, nah, jadi berikut kata-kata dalam Al-Quran yang diakui Syakhin berasal dari bahasa asing. Bahasa apa saja? Suryani, Ethiopia, Ibrani, Suryani, Nabti, Ethiopia, semua. Persia, bahasa Romawi juga dipakai. Ya. Bahasa Romawi, bahasa Persia, bahasa Romawi, ya. Bahasa Cina juga dipakai tuh. Waduh. Dalam bahasa lain yang tidak dikenal, kata-kata yang dibaca secara berbeda dengan menggunakan qiraat yang janggal, syadz dan bertasrif yang diakui Syakhin, bahasa Romawi, bahasa Ibrani, bahasa Cina,
Suryani Ethiopia, Sanji Persi, Suryani Ajam. Suryani Ethiopia, Persi, Barbar, Ajam, Napti. Selamat datang di kebenaran. Sumbernya adalah dari Profesor Dr. Salman Harun. Ya? Selamat datang di kebenaran. Kebenaran. Jadi Kebenaran begini itu- Pak Lidara, saya mau tanya ini. Ada yang mau tanyakan ini dulu. Sebentar Pak, sebentar. Ya, Pak. ya, lanjut. Masih ada lagi Pak, sabar Pak. Ya. Jadi kebenaran itu memang pahit. Kebenaran itu menyakitkan. Tapi kebenaran itu harus diterima dengan lapang dada. Harus ditelan walaupun pahit. Ya, oke. Kemudian kita masuk ke situs ketiga. Oh, linknya. Oke, linknya saya bagikan. Kalau mau baca sendiri, monggo kerso. Daripada gua yang bacain capek, baca sendiri. Ini linknya. Dor, selamat datang di kebenaran. Baca sendiri. Ini linknya. Ya, linknya ada di live chat. Buka sendiri. Ya, buka sendiri. Ya, oke. Luar biasa Pak Lidara. Situs yang ketiga. Waduh, Supaya- sudah lebih dari cukup ini Pak Lidara. Saksinya Supaya- saksinya. Supaya lengkap 5 Pak, saya kasih. Oh, 10 kalau perlu. 10 saya kasih. Rontok. Udah pulang kampung dah. Orang kampung. Ini yang ketiga ya. Ini situsnya. Silakan buka sendiri. Ya, silakan buka sendiri, pelototin sendiri itu linknya. Buka sendiri ya. Buka sendiri ya. Itu ya, buka sendiri. Baca sendiri. Baca sendiri. Oke. Kita baca. Di sini bisa di-download PDF-nya, ada PDF-nya, lengkap. The Arabic Quran and Foreign Word by Dr. Yasir Kadi. Ini orang yang paling keras dan dia selalu menentang kekristenan juga, dan dia sering berdebat dengan Christian Prince. Ya, bukan kaleng-kaleng, bukan kayak yang nantang-nantang, otaknya nggak ada. Nantang-nantang debat, ditungguin nggak berani masuk. Kalau ini bukan orang kaleng-kaleng. Al-Quran Arab dan kata asing, benar nggak? Ya, Iya, betul. jelas ya. Iya. Ya, oke. Gitu dong. Benar sekali Pak Lidara. Kalau kita tuh pakai bukti, bukan pakai congor. Nggak pakai congor. Ya, bukan seperti yang nantang-nantang itu, Pak. Nantang-nantang tapi otak nggak ada, nggak berani bawa data. Kita lihat ya. Iya. Dan jika kami menjadikan ini sebagai Al-Quran asing, dan mereka akan berkata, mengapa ayat-ayatnya tidak dijelaskan? Karena pakai bahasa asing. Di sini masalah kata asing, ya, kontroversi mengenai keberadaan kata-kata asing dalam Al-Quran. Penafsir Andalusia, terkenal Muhammad Al-Qurtubi, ya, mengakui, ya, contoh, mereka juga telah sepakat bahwa ada nama non-Arab seperti Yesus dalam kurung Isa, Jibril bukan bahasa Arab, ya, Nuh juga bukan bahasa Arab, Oh, jelas. ya, Nuh bukan Arab, jelas. ya, di sini dijelaskan, di tafsir At-Tabari juga ada, semua ada. Jujur dia katakan, bahasa-bahasa apa saja yang dipakai, ya. Di sini dijelaskan. Nanti baca aja sendiri ya, baca sendiri ya. Saya nggak usah jelas. Musa juga bukan kan? Ya, baca ya, baca sendiri aja lah ya. Kan Baca udah itu, dikasih baca linknya. aja, Pak Lidara. Udah capek. Capek.
Tuh, pengaruh Yahudi Kristen terhadap Al-Quran. Ya, jelas. Ketiga, kita baca inti-intinya aja. Iya. Ya. Waduh, bisa murtad semua ini kalau begini. Ya, ini semua ada. Ya, baca sendiri. Baca sendiri. Capek. Ini yang ketiga. Marah-marah mereka Palidara. Pantas ngamuk-ngamuk. Ngamuk sama Palidara. Oke. Kerjaannya cuma ngamuk aja Palidara. Iya. Oke, keempat, saya gampang sebenarnya. Saya kasih kata kuncinya ya. Ini ada banyak, silahkan cari aja sendiri. Ya. Ini ketik aja di atas foreign word in Quran. Ya. Ketik ini tadi foreign word in Quran, keluar semua. Segini banyak. Foreign vocabulary in the Quran, ya, foreign word in the Quran, ya, the foreign vocabulary in the Quran, ya, kata-kata asing di dalam Quran, ya, kata-kata asing di dalam Quran itu beda-beda situsnya, ada semua. Kalau masih kurang, pencet ini yang kedua, keluar lagi, ya, banyak the foreign vocabulary of the Quran. Di Google Books ya. Kita translate dulu ke bahasa Indonesia nih supaya pada paham apa saja. Ya. Jadi nggak usah cerdas sedikit gitu loh. Kata asing dalam Al-Qur'an, kosakata asing dalam Al-Qur'an Google Books, kosakata asing dalam Al-Qur'an dalam bahasa barat PDF-nya, kosakata asing dalam Al-Qur'an Arthur Jeffrey, kata non-Arab dalam Al-Quran, Internet Archive, kata-kata asing dalam Al-Quran, www.learning Quran, asing kata-kata dalam Quran, Yasir Kadi Arsip, in the name of Allah, kata asing dalam Quran, in the name of Allah.org, kata asing dalam Al-Quran, My Islam Guide, teks lengkap kosakata asing dalam Al-Quran, tuh capek saya bacain. Tulis aja sendiri, cari sendiri. Ketik ini di Google, pasti keluar. Ya. Google, ya, pasti keluar. Nih, ketiknya ini, foreign word in the Quran. Nih, saya kasih contohnya deh. Nih, ketik aja ini. Tuh. Foreign words in Quran. Keluar. Bejibun. Sampai capek bacanya. Oke. Itu fakta. Jadi, saya mau katakan. Yang kemarin, kepanasan. Yang nantang-nantang saya debat dengan Ikim. Ini data-datanya lu bantah dengan data-data lu. Kalau kurang puas, masuk ke sini ada linknya. Tapi kalau lu mau bantah aja di channel lu bantah aja dengan data-data yang ada. Tapi kalau masih ngotot, kepala masih berasap, ya itu yang siapa namanya? Siapa namanya itu? Wafi, ya Wi-Fi, ya mendingan lo masuk ke sini atau Wi-Fi-nya matiin aja supaya nggak ada koneksi lagi lo. Ya, percuma lo pakai Wi-Fi, tapi otak pakai Wi-Fi tetap pakai Wi-Fi tapi otak nggak ada, isi kepala nggak ada, percuma. Internet ini butuh kecerdasan. Yes, bukan kedunguan, apalagi pakai nama Wi-Fi. Luar biasa. Apalagi pakai nama Wi-Fi, memalukan kalau nggak cerdas, ya. Terus apalagi nantang-nantang lagi, aduh, nantang-nantang debat,
Kagak level. Kasihan ya lo. Kagak level. Jauh kagak level. Ya. Oke, Putih. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.